Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Garda Mualaf Indonesia. Alhamdulillah, di depan saya sekarang ada Pak Halim ya Pak ya? Ko Halim. Ko Halim. Oh, nggak mau dipanggil Pak, Pak? Enggak. Namanya Ko ya namanya? Ko Halim. Nama lengkapnya Pak? Ko Halim? Santoso Halim. Oh, Ko Santoso Halim. Tapi nama artisnya Ko Halim. Ko Halim, artis. Artis siapa? Artis. Alhamdulillah di depan saya ada Ko Halim. Ini Bapak nih pernah jadi mualaf ya Pak? Ya pernah jadi mualaf. Sekarang udah muslim. Iya dong, masa mualaf? Masa mualaf terus? Mantan kafir Pak? Mantan kafir. Oh, mantan kafir. Tahun berapa Pak itu? 2004. Wih, udah lama ya, beda 10 tahun sama saya berarti. Saya 2014. Oh iya, saya duluan berarti. Iya, Bapak duluan. Dari agama? Dari Katolik. Oh, Katolik. Katolik. Sebelumnya Bapak aktif di gereja Aktif. sebagai? Wakil ketua karismatik. Oh, karismatiknya. Karismatik. Berarti Bapak yang sama kelompok-kelompok Kristen lain juga ada perkumpulan gitu ya? Enggak, kalau Katolik tersendiri. Justru Katolik punya karismatik itu justru sebagai rivalnya karismatiknya Protestan. Oke, ceritanya nggak mau kalah gitu. Nggak mau ya? kalah karena kita punya umat kan banyak muda-mudi lari ke Protestan gara-gara karismatik ini. Oke. Karena karismatik ini kan tidak banyak macam-macam seperti seperti upacara-upacara Ya, itu dia lebih ritualnya dikurangin. Tapi karismatik Katolik juga ada bahasa roh, Pak? Ada. Oh gitu? Ada bahasa roh, kemudian ada pencurahan Roh Kudus juga. Widih, keren. Bahasa roh. Bahasa rohnya yang ngajarin siapa tuh, Pak? Gak ada yang ngajarin. Jadi bahasa roh itu cuma kita berusaha untuk ngikut aja. Jadi ada yang bisa bahasa roh. Soalnya bahasa roh itu bahasa lidah. Iya. Lidah berputar-putar begitu loh. Ada yang paham katanya. Saya pernah paham. Ada yang bisa bahasa roh, ada yang paham. Bapak nggak paham bahasa roh? Nggak paham. Saya pernah ada yang paham. Ketika ada orang bahasa roh, saya paham waktu itu. Soalnya dia ngomongnya sandal lawas gitu. Jadi ini sandal lawas kan berarti sandal apa? Sandal tua gitu. Ada lagi yang si raba gitu kan? Raba-raba apa ya? Raba-raba seperti orang dalam lampu mati. Berapa tahun Pak jadi di Katolik? Katolik itu ya kurang lebih ada sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun. Sebelumnya lagi? Sebelumnya Buddha. Oh, Buddha. apa dari Buddha, Buddha ke Katolik. Katolik terus ke Islam. Katolik terus ke Islam. Belum ke Hindu, Pak? Belum, belum sempat Hindu. Belum sempat. Konghucu juga belum? Konghucu orang tua. Orang tuanya Konghucu? Konghucu ya. Ibu Konghucu. Waktu di Buddha, Bapak pernah jadi biksu apa gimana? Jadi guru agama Buddha. Kok jadi biksu? Loh, kirain kan jadi biksu terus pensiun gitu, jadi nunggu rambut lagi gitu. Kalau biksu itu berarti lepas jubah. Lepas jubah. Kalau biksu lepas jubah. Oh, Bukan biksu. Bapak di Buddha pengajar agama Buddha? Ya, saya jadi guru agama Buddha. Di sekolah. Oh, di sekolah. Di sekolah. Nah, Pak, ini sebelum kita bahas yang ke Islamnya, Pak ya, penasaran juga saya. Ya. Kalau di Buddha kan ada ajaran Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nama Tuhannya siapa, Pak, di Buddha? Jadi gini, kalau di Buddha Tuhan yang Maha Esa itu sebetulnya juga belum ada penjelasan yang betul-betul spesifik. Itu. Nah, karena di Buddha itu sebetulnya Tuhan itu digambarkan sebagai sesuatu yang nyata dan sunyata. Dibilang nyata, dibilang tidak nyata. Jadi masih ragu-ragu sebenarnya. Lah, kok ragu-ragu? Ya, karena kan nggak tahu apa itu Tuhan. Nggak dijelaskan? Nggak ada penjelasan spesifik. Karena gini, karena Siddhartha Gautama ketika dia mencapai kesempurnaan di bawah pohon Bodhi, dia hanya mendapatkan 8 roda dharma. Kemudian kedua, dia cuma merasa kesempurnaan itu adalah karunia dari alam semesta. Jadi tidak spesifik ada sesuatu, kalau di Islam kan sesuatu zat ya. Nah, dia nggak mengatakan itu zat. Itu pun sebenarnya melalui proses juga ketika dia bertapa, katanya kan dia siksa diri, akhirnya dia dikasih penerangan bahwa tidak boleh siksa diri, makanya dia minum susu. Kalau dia sehat, maka jiwanya ikut sehat. Nah, dia dapat penyempurnaan itu. Pencerahan. Gitu ya? Gitu. Seorang guru agama Buddha nggak tahu nama Tuhannya siapa. Nggak tahu. Karena itu justru penasarannya di situ.
Karena memang tidak diajarkan atau gimana? Tidak ada penjelasan mengenai Tuhan. Di kitabnya juga nggak ada? Tidak ada. Setahu saya ya. Oke. Mungkin yang lain tahu, saya nggak paham. Tapi yang intinya saya nggak pernah tahu. Saya pernah menonton sebuah video, Pak. Yang ngomong ini biksu. Dia bilang, nama Tuhan dalam Buddha itu nirvana. Orang luar, orang awam gitulah. Taunya nirvana itu kan Surga. Surga ya. Tapi enggak, ternyata dia bilang itu nama Tuhannya adalah nirvana. Oh. Ini nonton dari video ya. Ini kan kita sharing aja. Terus saya juga sangat terkesan ketika biksu itu bicara bahwa Tuhan itu ada syaratnya. Maksudnya ada kriterianya. Tuhan itu tidak diperanakan. Tuhan itu tidak menjelma. Tuhan itu tidak bersyarat gitu. Oh. Biksu itu ngomong gitu. Wah, saya bilang mirip sama Islam. Tauhid dong berarti. Iya, tauhid berarti ya. Tauhid. Cuman memang mungkin kalau tadi Pak Eko Halim bicara tidak dijelaskan atau bagaimana, mungkin jalur pengajarannya mungkin belum merata atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa seorang biksu dia harus mentaati minimal 1000 pantangan. Hah? Banyak 1000 amat, Pak. pantangan dia. Saya nggak tahu penjelasannya 1000 pantangan sebanyak apa ya. Kurang lebih banyak lah pantangannya. Tapi kalau misalnya dia sudah bosan atau dia dapat pasangan hidup yang dia rasa dia mau menikah, dia boleh. Oh gitu. Dia lepas jubah namanya. Lepas jubah. Lepas jubah berarti dia jadi orang biasa. Oke. Jadi kalau pengajaran seperti yang tadi itu saya sih belum pernah dengar ya. Oke. Dari biksu juga saya banyak kenal, tapi belum pernah ada informasi seperti itu. Oke. Nah kalau biksu sudah kepalanya botak, ketika dia lepas jubah, rambutnya masih bisa tumbuh tuh? Tumbuh. Ada teman biksu akhirnya jadi bos tambang di Wih. Kalimantan. Wih, keren. Orang Taiwan. Iya, iya, iya. Jadi biksu yang berubah jadi orang biasa. Oke. Nah biksu itu kan ada yang tanda di sini Pak, di kepala bagian depan nih. Namanya apa? Balok apa Pak? Nggak tahu mungkin kesundut api kali. Wih, gua kan ada yang 6, ada yang 9 gitu. Itu tidak tahu lagi itu. Itu makanya saya bilang biksu itu kan banyak sekali pantangannya. Jadi mungkin banyak sekali hal-hal yang kita sendiri orang awam nggak tahu. Oke. 1000 pantangan. 1000 pantangan. Itu dari 1000 pantangan tuh kira-kira ada yang pantang merokok nggak Pak? Biksu setahu saya nggak merokok. Oh, berarti ada di situ ya. Pantang merokok berarti ya. Pantang merokok. Nggak 1000 merokok. udah, kalau saya satu pantangan nggak boleh merokok aja udah bingung ya. Oke, Bapak dari Buddha akhirnya pindah ke Katolik. Ya. Karena apa, Pak? Ya karena itu. Karena ketika saya jadi guru agama Buddha, saya banyak ditanya oleh murid saya Oke. bahwa hakikat Tuhan itu apa. Oh. Saya nggak bisa jawab kan. Oke. Lalu saya coba cari jawabannya di Katolik. Oh. Nah, waktu di Buddha yang sering ditekankan itu adalah bahwa di Buddha itu banyak dewa. Ada dewa Kuan Im, ada Dewi Kuan Im, Ya. ada dewa Kuan Kong. Jadi Ya. banyak. Yang saya juga tahu ada dewa dapur, Pak. Betul Dewa ya? dapur, ada dewa tanah, Dewa tanah. dewa tanah. Itu tugasnya dewa dapur. bumi, dewa bumi. Dewa bumi. Untuk menjaga bumi. Enggak, tugasnya dewa dapur ngapain, Pak? Dewa dapur ya untuk menstabilkan kebutuhan dapur barangkali ya. Oh, gitu. Karena orang Buddha itu repot juga. Jadi misalnya ibu saya ya, dia membutuhkan sesuatu, misalnya tahun ini dia mau supaya ada rezeki misalnya, dia pergi ke kelenteng, dia ambil salah satu dewa. Nah setelah 1 tahun kalau dewanya kinerjanya kurang bagus, Pecat. dia balikin lagi. Oh. Nah nanti diganti dengan dewa lain. Oh, gitu. Karena dianggap nggak cocok. Oke. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan di Buddhis. Jadi Ko Halim dari Buddha pindah ke Katolik karena ditanya sama muridnya nggak bisa Nggak jawab. bisa jawab. Terus ketemu jawabannya di Katolik. Nggak juga. Ya? Nah, justru di Katolik itu mulai bingung kenapa? Karena di situ kan ada Bunda Maria, ada Trinitas. Nah, sekarang mau tanya Tuhannya yang mana sebetulnya? Itu juga bingung. Loh. Bingung juga tuh. Memang Bapak dulu nggak ikut pengajaran dulu di Katolik? Pengajaran ya artinya Trinitas itu kan tergabung ya, 3 jadi 1. Nah, tapi kita bingung nggak 3 jadi 1 itu seperti apa sih sebetulnya 3 jadi 1 itu? Memungkinkan nggak kira-kira 3 jadi 1? Ya kalau kata pendetanya kan memungkinkan. Dasarnya apa? Kata romonya. Ya kan kita bingung. Dasarnya itu kan, ini mohon maaf ya, saya bukannya, ini saya sedang mewakili apa yang saya belajar dari
orang-orang Katolik atau Kristen. Trinitas itu kan sebuah karya, Pak. Karya keselamatan. Firman yang berasal dari Bapa menjelma jadi manusia Yesus, melakukan karya di bumi untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Trinitas itu untuk menguatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Gitu, Pak. Jadi Bapak dulu mungkin kurang pelajarannya Pak di Katolik. Ya, memang saya agak kalau di Katolik kayaknya Bunda Maria juga disucikan, dimuliakan juga. Betul, disucikan tapi tidak dijadikan Tuhan. Tidak dijadikan Tuhan. Justru gereja waktu itu di abad keempat menganggap orang-orang yang menyembah Maria itu sesat gitu. Ya, Itu ada di Konsili Efesus 431 Masehi. betul. Tapi saya pernah tanya sama teman saya yang Katolik, Pak. Kan ada Gua Maria tuh. Mereka kalau datang ke Gua Maria itu, Lourdes namanya ya, Lourdes kalau nggak salah ya. nama apanya? Nama guanya. Yang Saya di nggak luar tahu. negeri, di Italia ada. Enggak, di Indonesia kan banyak Di juga. Indonesia banyak ya. Di Indonesia banyak. Saya tanya sama teman saya, ketika kamu ke Gua Maria, kamu berdoanya kepada siapa? Kamu berbicaranya kepada siapa? Kepada Bunda Maria katanya. Iya, Gitu kan? iya. Berarti mereka istilahnya berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Iya, Gitu ya? Ya benar berarti ya. benar. Nah terus kenapa di Katolik cuma 4 tahun, Pak? Ya setelah di Katolik 4 tahun itu, saya memilih untuk udahlah nggak usah punya agama lah, mendingan. Ribet, Ribet. kan? Saya ikut karismatik. Saya pernah masuk belajar penginjilan selama 7 bulan. Ketika terakhir dikatakan di sana bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah sebagian daripada teknik sugesti, saya berhenti. Sugesti. Betul. Oh gitu. Nah, jadi begini, Tuh. kalau kita tahu cerita pencurahan Roh Kudus itu kan bahwa seorang yang kakinya pincang bisa jalan. Nah, kenapa bisa terjadi? Itu tidak sepenuhnya dikatakan sebagai pencurahan Roh Kudus. Sebetulnya ada sugesti yang bermain di situ. Karena suasananya kan suasana gegap gempita. Lalu si penginjil itu memerintahkan dia untuk jalan dengan konsep dia disuges. Jadi akhirnya karena disuges ada kekuatan inner badan dia yang akhirnya menopang dia bisa jalan. Pada Tapi saat itu. Ya. Jadi itu sifatnya temporary. Ya. Nah, kalau begitu kita sebagai pelaksana akan merasa bahwa ini kebohongan publik kan. Oke. Nah, saya berhenti di situ. Saya bilang saya nggak mau ikut. Yang bilang sugesti itu yang ngajarin. Yang ngajarin. Jadi memang kita ada timnya. Nah, saya masih ingat tuh belajarnya di dekat Harmoni itu ada satu karismatik di situ. Jadi ketika ada orang yang mungkin sakit atau bagaimana di kursi roda, Ya, suasananya gegap gempita, gegap gempita. Udah gitu Dia didoktrin. udah gitu psikisnya juga sedang Psikisnya di apa? naik turun lah ya. Naik turun. Nah, Dia sugestinya kuat, dia berdiri. berdiri dan bisa jalan. Nah, mungkin bisa lari. Tapi temporary. Habis acara, ya kita nggak tahu karena nggak dilihatkan lagi kan. Oke. Bagaimana selanjutnya nih orang. Oh. Tapi yang penting kan pada saat dia jalan itulah momen itu dipakai untuk menunjukkan pada orang bahwa kekuatan Roh Kudus itu ada. Oke. Nah, itu intinya. Tapi kalau begitu Pak, kenapa yang menyembuhkan itu kenapa nggak ke rumah sakit gitu? Ya makanya kalau kita pikir secara akal sehat harusnya rumah sakit untuk masalah kayak gitu kan mereka bisa ikutan kan. Harusnya ya. Sebagai penyembuh kan. Iya. Nah, tapi Didoakan, bangkit, sehat. bangkit. Gitu. Harusnya kan bisa ke rumah sakit. Betul. Oh Pak Ali dulu nggak ikut. Itu udah gak masuk akal. Makanya saya stop. Setelah itu, Setelah itu saya pindah ke udah tidak beragama. Saya bertemu dengan teman-teman. Terus saya ikut yang namanya Buddha Jepang. oh Shinto, bukan? Beda ya? Ada Buddha Jepang. Oke. Nah, kita nggak usah sebut namanya. Kebetulan ketuanya itu mantan Islam yang sudah murtad, udah meninggal. Oh gitu. Iya. Nah kalau di Buddha Jepang itu nama Tuhan ada? Kalau di Buddha Jepang hanya sembayang satu objek yang ada tulisannya, ya tulisan mengenai kekuatan alam semesta. Ya. Tapi setelah saya masuk di situ, nah sama mereka juga nggak terlalu respon dengan Katolik, dengan Protestan. Mereka lebih cenderung untuk bikin sendiri. Nah ini pusatnya kan di Jepang. Nah waktu itu setelah saya dalamin ternyata lebih mirip ke Hindu. Karena mereka mengandalkan meditasi.
Jadi makanya suatu hari saya bisa merasakan bahwa ketika saya baca mantranya itu kan ada bacaannya tuh terus menerus selama berapa jam, itu memang badan bisa naik ngambang. Widih. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu dijelaskan bahwa itu ada kekuatan juga, sama seperti tadi ada kekuatan inner yang dipergunakan. Jadi manusia menggunakan kekuatannya itu sekarang hanya sekitar 20%. Sisa 80% itu masih tersimpan. Nah, itu bisa dikeluarkan. Nah, dengan cara seperti itu. Berarti arahnya kan lebih ke meditasi ya. Makanya saya pikir, waduh ini lama-lama gue naik terbang nggak pulang-pulang, repot juga kan? Nggak pakai tali, nggak pakai tali kan repot. Jadi akhirnya udah ketawa. Saya pikir ini masih nggak cocok juga. Nggak, yang paling tinggi, Ko Halim bisa ngambang berapa? Ngambang kurang lebih sekitar 15 cm. Nggak sampai lah. Oh, nggak pernah sampai 2 meter? Oh, nggak sampai 2 meter. Kalau 2 meter saya terusin. Kira sampai 3 meter mentok plafon gitu. Bisa begitu ya? Jadi akhirnya ilmu yang akhirnya saya pelajari lagi, sebetulnya itu ada pengaruh dari cara-cara Hindu sebenarnya. Nah, lebih ke magic ya, lebih ke magic. Tapi waktu Ko Halim ngambang itu di videoin nggak? Nggak. Cuma waktu saya ngambang memang terasa bahwa badan saya itu nggak kena sama tanah. Tapi tangan Bapak meriksa nggak nih kena lantai nggak gitu? Meriksa. Lalu saya bilang sama pimpinannya, saya sudah bisa ngambang. Oh, dia bilang kamu udah masuk ke satu dunia di mana dunia itu adalah sudah berbeda nih katanya. Mesti dilatih lagi katanya. Mohon maaf, Halim. Ketika ngambang itu sadar. Bukan tidak sadar. Terus ketika ngambang itu terus nggak bisa kemana-mana gitu? Oh, nggak bisa kemana-mana. Oh, cuma diem aja? Diem aja. Kalau kemana-mana nggak usah pakai mobil dong. Lo kali aja. Nggak perlu kendaraan. Iya. Nggak perlu pesan taksi dong ya? Nggak usah pesan taksi. Repot-repot kan. Berapa lama Ko Halim di situ? Di situ ada sekitar 2-3 tahun. Belajarnya di Jepang? Belajarnya di sini. Oh, di Indonesia? Di Jakarta Selatan. Nah, akhirnya ketuanya meninggal, ketua umumnya meninggal, terjadi banyak masalah, perebutan kekuasaan, akhirnya kudeta, lama-lama saya menyingkir juga. Pak, saya penasaran tadi, ketika ngambang tuh Bapak lagi merem atau melek? Oh, melek. Oh, jadi artinya gini, kalau kita merem kan dianggap kita ini ngawang, halusinasi. Ya. Tapi buka mata. Cuma ya bacaannya ada bacaan yang sampai berapa jam gitu, dia ada ketentuannya. Nah, kalau udah lewat berapa jam, kira-kira sudah konsen, itu bisa tuh naik pelan-pelan. Harusnya di videoin Ko Halim. Kan belum tahu video. Baru sekarang ada channel kan? Iya, harusnya di videoin di depan. Ketika ngambang kan melek nih. Dadah, halo aku terbang gitu harusnya. Gimana Ko Halim? 2-3 tahun ya. Terus? 3 tahun. Jadi memang mencari terus. Nah, katanya tadi nggak mau bertuhan. Ya kan ada teman, dia bilang kalau ini beda. Ini punya kekhususan lah. Ada pendalaman kebatinan dengan cara apa ya, kita kan kepengen tahu kan. Ikut. Nah, habis itu benar-benar saya udah nggak mau aktif di mana-mana karena saya pikir semuanya nanti ujung-ujungnya ribut kan. Gitu loh, nggak mau kemana-mana. Nah, habis di situ saya kerja di Bali. nggak beragama tuh? Nggak beragama. KTP-nya tetap Katolik. Tapi percaya ada Tuhan? Udah nggak tahu lah Tuhan itu apa, udah nggak peduli. Agnostik berarti Pak? Agnostik kayaknya, udah nggak peduli. Berapa tahun tuh Pak? Lama itu, lama. Ya setelah itu di Bali saya kerja di Hard Rock waktu itu, Hard Rock Hotel sebagai guide. Tahun berapa Pak? Tahun 2000 berapa ya? Waktu Bom Bali pertama. Bom Bali itu tahun berapa ya? 2001 ya. 2001. Saya di sana. Bom Bali pertama. Di Hard Rock? Di Hard Rock, ya. Kok nggak pernah ketemu Pak? Ya heran ya. Iya. Setelah Bom Bali itu Bapak masih di sana berarti? Setelah Bom Bali 1 beres, masuk Bom Bali 2 saya sudah agak di situ. Saya ke Batam. Ke Batam. Kerja lagi? Kerja di kasino. Widih, jadi apa tuh Pak, manajer? Jadi manajer. Kalau manajer tuh digaji atau dapat komisi dari penghasilan? Digaji. Digaji, dapat komisi, dapat bonus. Widih. Gaji gede. Berapa tahun Pak? Nggak lama, Pak. Penting juga sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu
suatu pagi saya berkaca, biasanya saya nggak pernah bangun pagi ya, karena kan kerjanya malam kan, Iya. tengah malam terus. Suatu hari libur, saya berkaca kurus sekali, tinggal 65 kilo. Lihat wajah saya pucat. Oke. Terus saya berpikir, kalau begini terus, kalau saya mati, saya kan nggak tahu Tuhan, saya mau kemana ya? Mulai itu ada kesadaran mengenai kembali lagi ke urusan Tuhan. Oke. Mulai mikir Nih, kalau gua mati ini bagaimana ini? Ya, masuk peti lah gitu. Mau kemana gitu? Nggak jelas kan? Katolik gak ikut, ya kan? Nggak pernah ke gereja. Gitu. Nggak pengen terbang lagi, Pak? Nggak pengen terbang lagi kan gitu kan? Jadi kok bingung. Akhirnya saya harus tinggalkan Batam. Oh, itu masih di Batam tuh yang Masih di Aceh itu. Batam. Saya harus tinggalkan Batam. Terus? Saya pergi ke Jogja. Mau cari teman saya. Teman saya buka kafe di Amarumo. Oh, Amarumo. Karena kan masih satu jalur ya. Ya. Dari kasino ke kafe kan masih satu jalur. Oh, gitu ya. Ya, udah siap ke sono. Sampai di Jogja, Amarumonya lagi dibongkar. Oh, Karena Carrefour mau masuk. Ya. Terus ya udah. Teman saya udah gak tahu di mana. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya gaya hidup hedon yang di Batam saya bawa ke Jogja. Oke. Nah, cuma agak norak tuh. Orang lain nggak begitu kan? Kalau di Jogja kan kalau sendiri hidupnya kan sederhana. Iya, Nah, iya, kita iya. gaya sendiri kan? Oh. Kan lucu juga kadang-kadang lihat tuh. Mereka Terus, Bapak buka kasino gitu di Jogja? Bukan. Oh, enggak. Bukan buka kasino. maksudnya gaya hidup Batam Ya, ya, itu ya, kita ya. bawa. Dari situ, dari Batam itu, dari Jogja itu, suatu hari timbul pemikiran, segitu banyak agama pernah jalanin, kok Islam belum gitu. Oke. Mungkin Islam ada jawaban barangkali. Loh, tapi Bapak di Jogja tuh berapa lama? Nggak lama, Tidurnya di mana? tidurnya di hotel. Oh, di hotel. Di hotel, jadi saya sewa hotel. Jadi kalau di Jogja kan kalau soal tinggal kan enak, ada Iya. yang semi hotel ya. Mudah lah ya. Mudah gitu. Iya, iya. Itu belum nikah tuh, Pak? Udah nikah. Loh? Udah nikah Kristen. Saya nikahnya di Batam. Oh, di Batam. Di Batam. Jadi ke Jogja bawa istri? Bawa istri. Oke. Bawa istri. Sama-sama dia Advent, saya Katolik. Oh, ngakunya doang Katolik. Ngakunya Oh. mantan Katolik ya kan. Karena KTP-nya Katolik. KTP Katolik. Nikahnya di gereja di Batam? Ya di gereja, Oh, di gerejanya Advent. Oh, gereja Advent. Gereja Advent. Diterima tuh Pak di Advent, Pak? Diterima. Katolik diterima sama Advent? Ya antara ya dan tidak, pokoknya dia juga gak nanya lah. Loh, enggak. Istri waktu itu menerima Kohalim nggak punya syarat apa-apa gitu? Enggak punya cara apa. Kalau Advent kan nggak boleh makan babi, nggak Ya boleh memang minum ini itu. Advent itu memang keras, gak makan babi segala macam. Tapi ya mungkin karena karena waktu itu kan kerja di kasino kan, mungkin karena kondisi mungkin ekonomi juga ya Oke, baik, ya. udah diterima. Hedon mula Hedon gitu ya. mula. Wih, Begaya lagi kan. Begaya lagi. Begaya FM. So, Oh, jadi bawa istri ke Jogja. ya ke Jogja. Terus? Nah di Jogja itulah ketika saya mulai merasa bahwa mulai ada bayangan kematian. Oke. Itu usia berapa Pak di Jogja? 40. Oh, udah 40. 40. Terus? Akhirnya harus masuk Islam. Bagaimana caranya masuk Islam kan? Loh, kok Saya kan nggak tahu-tahu tahu. harus masuk Islam dari Saya mana? merasa mau masuk Islam gitu loh. Saya merasa ini kayaknya saya harus masuk Islam. Loh, bukan pemicunya apa mau masuk Islam? Hanya gara-gara belum pernah gitu? Bukan, pemicunya karena kematian. Karena ada bayangan kematian. Tapi kan, apakah Bapak sudah mendapatkan jawaban dari Islam? Kok tahu-tahu mau masuk Islam? Belum, justru karena ada pengalaman, ada bayangan kematian, saya pikir kan mungkin Islam bisa memberikan jawaban kan. Apa itu sebetulnya? Oke. Nah, sambil juga cari lagi Tuhan lah. Oke. Balik lagi mau cari Tuhan kan Ya. gitu. Makanya udah pergi ke masjid gede di Kauman. Masjid gede. Tanya-tanya dulu atau langsung sadar? Tanya-tanya. Oh. Saya mau sadat, tapi katanya Pak Kiainya lagi gak ada, Ustadznya lagi gak masuk. Oke. Jadi kan terhalang lagi tuh. Saya masih terus berusaha tuh. Terus sampai saya ketemu cari yang namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, di Jogja, namanya Pak Gonang, ketuanya dulu waktu tahun 2003 ya, 2003, 2004 lah.
Udah itu saya telepon ke Pak Gona. Pak, saya namanya Santoso Halim dari Batam. Bapak bisa tolong saya nggak? Tolong apa katanya? Saya mau masuk Islam. Kaget dia. Waduh. Masuk Islam enggak? Kenapa katanya? Enggak, saya cuma pengen masuk Islam karena saya ada sesuatu lah. Oke, kalau gitu datang ke rumah. Nah, saya ke rumah dia di Kolombo, Jalan Kolombo. Datang ke rumah dia, ngomong, dia lihat KTP saya Batam. Saya bilang, wah, kalau masuk Islam harus jelas katanya. Nah, jelas apanya? Nah, Bapak kan bukan warga sini, Bapak kan warga Batam. KTP-nya Batam. KTP-nya Batam. Nah, karena Bapak KTP Batam, wah ini perlu waktu. Kita mau nggak ngerti lah. Akhirnya dia bingung juga tuh, bagaimana ini ceritanya. Nggak seperti sekarang, kalau sadar kan langsung aja kan, langsung, nggak iya. pakai tanya-tanya. Iya, Kalau iya. dulu memang mungkin tahun 2004 mungkin masih belum gimana lah. Iya, iya. Akhirnya si Pak Gonang ini telepon ke salah satu tokoh ulama di sana, Habib Masurido Al-Hasni. Beliau adalah penasehatnya Sultan. Habib Masya Allah. 10. Oke. Nah, dimarahin tuh sama Habibnya, Yang dimarahin siapa? si Pak Gonangnya. Lah kenapa? Orang mau masuk Islam kok nggak diteruskan, kok masih nanya-nanya. Lu gimana sih? Kalian ini Islam apa sih sebetulnya? Terus? Marah di si Habib. Terus? Bawa ke sini katanya. Dia mau setan kayak mau apa kayak, pokoknya kita Islamkan kalau dia mau masuk Islam katanya gitu. Saya dengar itu. Terus? Udah, terus Pak Gonang bilang, udah yuk kita berangkat. Udah ke rumahnya Pak Habib. Dia bilang, namanya siapa? Mana KTP-nya? Dilihat Batam. Oh, penjahat ini katanya. Waduh. Mantan penjahat ya dia bilangnya. Batam kan terkenal banyak penjahat. Oh gitu ya? Tapi saya nggak peduli. Kamu mau penjahat mau enggak. Pokoknya kalau mau masuk Islam, saya Islamkan katanya. Oke, kapan mau masuk Islam katanya gitu. Karena dia lihat saya, dia tanya saya kan kapan. Saya bilang hari Minggu aja. Loh, kenapa gak hari Sabtu? Lah kenapa nggak hari itu Saya aja? ketemunya enggak. Saya bilang hari Minggu aja. Terus dia bilang, kenapa harus hari Minggu? Kenapa gak hari ini? Saya bilang, Sabtu saya ada acara di klub. Saya bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nungguin syahadat mau ke klub dulu. Ya, makanya Klubnya di Jogja, Pak? Jogja. Oh. Ada klubnya. Di Waduh. dekat, mana saya lupa, di dekat Novotel situ. Ada satu klub kebetulan yang punya klub kenal juga sih. Kenal dari sejak di Batam Iya, tuh. iya, iya. Udah diundang ada tuh ya? undangan di klub. Oh gitu katanya. Ya udah, kamu ke klub aja. Moga-moga kamu nggak cepat mati kan. Ini kok jahat sekali sih ngomongnya. Terus? Udah, kamu udah nanti jam berapa gitu. Kalau gitu hari Minggu aja. Jam berapa? Ya terserah, Bib. Jam berapa maunya? Siang, enggak pagi aja, Bib. Saya langsung dari klub langsung datang sini. Widih. Jadi kamu nggak tidur, nggak usah lah, Bib. Langsung aja lah. Jadi habis Saya juga dugem mau pulang langsung- jam 5 jam 6 kan. Iya, jadi habis Udah, saya dugem mau langsung udah sadar. jam 8 katanya. Oke. Disiapin lah, saya datang ke rumahnya beliau dalam kondisi mabuk. Waduh. Karena kan habis minum. Itu sama istri nggak? Enggak, istri di Oh, rumah. Istri oke. udah tahu gaya hidup saya. Oke. Dan nggak bisa dilawan, Oke. nggak bisa ditahan gitu. Ya, ya, Udah dalam kondisi agak sedikit mabuk, terus baju juga bau kan, rokok segala macam kan, udah main klub kan. Nah, udah itu dia bilang, udah kamu wudhu dulu. Oh salah katanya. Saya ingat betul cerita ini, karena berkesan gitu loh. Iya. Kamu wudhu dulu. Apa wudhu? Enggak, cuci-cuci katanya. Oh, cuci-cuci. Cuci apa? Udah mandilah sekalian katanya kalau mau. Iya. Dikasih handuk. Oke. Apa, pergi mandi dulu katanya. Udah mandi, selesai mandi duduk katanya. Udah ini dikenalin, ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Oke. Ini dari Persis. Ini dari orang Sultan. Ini dari Kamil Agama. Itu tempatnya di mana, Pak? Tepatnya di rumahnya Habib. Oke. Di rumah Habib. Terus? Udah. Udah sekarang kita Islamkan katanya ya. Ya udah mandi kan, udah. Tahu Islam apa? Nggak tahu. Ya udah nggak usah tahu dulu. Yang penting sadar dulu baru cari tahu katanya. Nah, sebetulnya itu nggak usah banyak tahu dulu. Sadar dulu katanya. Nanti baru tahu pelan-pelan katanya. Oke. Islam tuh mudah katanya, nggak usah khawatir. Nah, udah. Oke, siap katanya. Masih mabuk nggak? Dikit-dikit sih. Minum dulu lah katanya, dikasih air putih kan. Oke. Udah seger, udah mulai syahadat katanya. Udah baca kalimat syahadat. Emang sih gak terlalu sulit kan, bacanya kan dituntun kan. Iya, iya. Habis baca saya nangis. Nah, gimana Nangis tuh? sampai air mata, sampai bercucuran kayak orang habis apa lah gitu. Nangis. Udah katanya, udah jangan nangis-nangis, cengeng banget katanya. Nangis-nangis. Terus ya, Bib mau tanya, Bib, kenapa sih saya nangis, Bib?
kan saya nggak merasa apa-apa, cuma merasa kok ada rasa kegembiraan, aja juga rasa sedih. Kenapa Bib tuh? Pengen tahu nih kata. Nah, mualaf kan Badung suka nanya kan, itu mualaf kan begitu. Bener gak ya? Mualaf Badung. Suka nanya. Mualaf Badung suka nanya kan. Terus dijawab nggak sama Habib? Dijawab Mama Habib. Ah. Jadi begini katanya Pak Santoso Halim. Selama ini, jadi selama sebelum kamu jadi Islam, sebetulnya roh kamu itu pengen kembali ke Islam. Cuma fisik kamu ini, badan kamu ini nahan terus. Nggak mau ke situ, malah ke sana kemari. Betul nggak katanya? Betul, Bib. Oke, sekarang berarti udah kenapa bisa menangis? Karena antara fisik dan roh menyatu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri. Kamu nggak kuat kan ya, kamu pasti nangis. Jadi ini adalah nangis kegembiraan. Gitu loh.